Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du, di sini kami dari kelompok 5 akan membahas terkait dengan materi sistem indera pada manusia. Nah, kelompok 5 yang terdiri dari Nur Azizatul Fajriyah, Sifa Roswa Nabila, dan Siska Wulandari. Untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Siska Wulandari. Yang pertama yaitu mengenai tentang mata. Mata manusia ada dua dan berfungsi untuk melihat. Mata ini merupakan organ penglihatan yang menerima rangsangan berupa cahaya. Bola mata terletak di dalam rongga mata dan beralaskan lapisan lemak. Bola mata ini dapat bergerak dan diarahkan ke sesuatu arah dengan bantuan 3 pergerakan mata, yaitu yang pertama yaitu musculus rectus oculi medial atau disebut dengan otot di sekitar mata, yaitu yang berfungsi untuk menggerakkan mata. Dan yang kedua yaitu musculus obliquus oculo inferior. Ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam. Dan yang ketiga yaitu musculus obliquus oculi superior, yaitu berfungsi untuk memutar mata ke atas dan ke bawah. Selanjutnya yaitu mengenai tentang bagian-bagian mata. Yang pertama ini, mata manusia ini menyerupai kamera yang sering dipakai untuk memotret objek tertentu. Mata maupun kamera, keduanya mempunyai lensa yang dapat diatur untuk membentuk bayangan pada suatu permukaan atau layar. Nah, pada kamera ini, bagian yang berfungsi untuk menangkap bayangan adalah film. Sedangkan pada mata, menangkap bayangan adalah selaput, jalan atau retina. Bola mata ini tersusun oleh selaput mata yang terdiri atas 3 bagian lapisan, yaitu yang pertama selaput putih. Yang pertama yaitu selaput putih. Nah, selaput putih ini bisa disebut dengan sklera. Ini merupakan bagian luar dari bola mata yang tersusun dari zat tanduk dan merupakan lapisan yang kuat yang berwarna putih. Nah, selanjutnya yaitu selaput hitam. Nah, selaput hitam ini bisa disebut dengan kloroid. Nah, merupakan lapisan tengah dari bola mata yang banyak mengandung pembuluh darah. Selanjutnya yaitu selaput jala. Nah, selaput jala ini bisa disebut juga retina. Retina ini merupakan lapisan paling dalam pada mata yang peka terhadap cahaya. Retina ini memiliki sel-sel saraf. Selanjutnya yaitu proses penglihatan. Nah, yang pertama itu cahaya dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. Yang kedua itu intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. Yang ketiga, daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Dan yang keempat itu, pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak. Yang terakhir itu, cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga manusia bisa mengetahui apa yang mereka lihat. Selanjutnya yaitu gangguan pada mata. Nah, gangguan pada mata ini yang pertama yaitu ada rabun dekat. Rabun dekat ini disebut hemoterapi, yaitu rabun dekat adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang dekat. Selanjutnya ada rabun jauh. Nah, rabun jauh ini ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berjarak jauh. Selanjutnya yaitu rabun jauh dan dekat. Biasanya hal ini dialami oleh orang yang sudah dewasa atau udah tua. Nah, rabun jauh ini disebut dengan presbiopi atau rabun tua. Biasanya tidak mampu melihat benda yang terlalu jauh dan yang dekat. Nah, selanjutnya ada rabun senja. Rabun senja ini atau rabun ayam adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berada di tempat remang-remang dan di malam hari. Selanjutnya ada buta warna. Buta warna ini ketidakmampuan mata untuk membedakan warna. Penyakit ini bersifat menurun. Selanjutnya ada katarak. Katarak atau bular ini pada mata ini merupakan gangguan penglihatan. Penyebabnya yaitu mata keruh sehingga menghalangi masuknya cahaya pada retina. Nah, katarak ini biasanya bisa disembuhkan dengan cara operasi. Selanjutnya ada buta warna. Buta warna ini ketidakmampuan mata untuk membedakan warna. Penyakit ini bersifat menurun. Yaitu yang selanjutnya yang terakhir itu juling. Juling ini kelainan mata yang disebabkan oleh ketidakserasian otot-otot mata. Jika penderita masih anak-anak, maka dapat diperbaiki dengan cara operasi. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Itu ada telinga. Telinga merupakan alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa gelombang suara. Telinga manusia mampu mendengar suara dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Lalu di sini terdapat bagian-bagian telinga. Yang pertama ada telinga bagian luar.
Daun telinga terbuat dari tulang rawan yang berfungsi untuk menampung getaran. Lalu saluran telinga luar atau lubang telinga berfungsi untuk menyalurkan getaran yang akan menggetarkan gendang telinga. Lalu ada kelenjar minyak berfungsi untuk menyaring udara yang masuk sebagai pembawa gelombang suara. Lalu ada membran timpani atau selaput gendang yang berfungsi menerima dan memperbesar getaran suara. Lalu ada telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terletak di sebelah dalam membran timpani. Fungsinya yaitu untuk meneruskan getaran dari suara telinga bagian luar ke telinga bagian dalam. Pada telinga bagian tengah terdapat saluran Eustachius dan 3 tulang pendengaran atau osikel, yaitu yang pertama ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Lalu di sini ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam berfungsi mengantarkan getaran suara ke pusat pendengaran oleh urat syaraf. Penyusunannya itu yang pertama ada tingkap jorong, berfungsi untuk menerima dan menyampaikan getaran. Yang kedua ada rumah siput, berfungsi untuk menerima, memperbesar, dan menyampaikan getaran suara ke saraf pendengaran. Di dalam saluran rumah siput terdapat cairan limfa dan terdapat ujung-ujung saraf pendengaran. Lalu yang terakhir ada 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi sebagai alat untuk mengetahui posisi tubuh dan menjaga keseimbangan. Lalu terdapat proses pendengaran. Proses pendengaran ia di mana suara yang didengar manusia ditangkap oleh daun telinga, kemudian sampai ke gendang telinga, sehingga membuat gendang telinga bergetar. Lalu diteruskan oleh 3 tulang pendengaran ke tingkap jorong dan diteruskan ke rumah siput. Lalu di dalam rumah siput cairan limfa akan bergetar sehingga merangsang ujung-ujung saraf pendengaran dan menimbulkan impuls saraf yang ditujukan ke otak. Lalu di dalam otak, impuls tersebut akan diolah sehingga manusia bisa mendengar dan mengenali suara tersebut. Lalu terdapat beberapa gangguan pada telinga. Yang pertama, gangguan telinga yang disebabkan oleh luka pada telinga bagian luar yang telah terinfeksi sehingga mengeluarkan nanah. Lalu ada penumpukan kotoran sehingga mengalami getaran suara untuk sampai ke gendang telinga. Lalu yang ketiga ada kerusakan gendang telinga, seperti gendang telinganya pecah, disebabkan oleh 2 hal. Biasanya oleh kapasitas suara yang didengar itu terlalu kuat atau terkena benda yang tajam. Lalu ada otosklerosis, yaitu merupakan kelainan pada tulang sanggurdi yang ditandai dengan gejala tinnitus atau dering pada telinga ketika masih kecil. Lalu ada presbikusis, merupakan perusakan pada sel saraf telinga yang terjadi pada usia manula. Lalu terakhir ada rusaknya reseptor pendengaran pada telinga bagian dalam akibat dari pendengaran suara yang amat keras. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aziza. Kapasitas suara yang didengar itu terlalu kuat atau terkena benda yang tajam. Lalu ada otosklerosis, yaitu merupakan kelainan pada tulang sanggurdi yang ditandai dengan gejala tinnitus atau dering pada telinga ketika masih kecil. Lalu ada presbikusis, merupakan perusakan pada sel saraf telinga yang terjadi pada usia manula. Lalu terakhir ada rusaknya reseptor pendengaran pada telinga bagian dalam akibat dari pendengaran suara yang amat keras. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aziza. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang terkait dengan sistem indera pada manusia. Saya akan membahas terkait dengan hidung. Nah, manusia dapat menikmati aroma harum bunga ataupun parfum, juga mencium bau bangkai. Hal ini terjadi karena adanya indera penciuman yang terdapat dalam rongga hidung. Nah, ketika mencium bau, manusia mengindera partikel-partikel kimia di udara. Hidung dipisahkan oleh dinding tulang rawan menjadi 2 lubang hidung. Nah, kedua lubang itu berakhir di kedua tulang yang disebut turbinet. Nah, jadi fungsi dari hidung sendiri adalah untuk menghirup bau yang ada di sekitar kita, sekaligus untuk menghirup oksigen bagi kebutuhan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan lidah. Nah, seorang bisa merasakan rasa teh manis dan obat karena adanya indera perasa ataupun pengecap. Nah, lidah adalah alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa zat kimia larutan. Jadi,
fungsi dari lidah sendiri itu untuk sebuah ucapan sebuah perasa gitu. Gimana kita bisa membedakan mana rasa pahit, mana rasa asam, mana rasa manis, dan masih banyak. Terus rasa apa aja yang bisa kita rasakan di lidah itu? Ada rasa manis, terus habis itu ada rasa asin, ada rasa asam, dan ada rasa pahit. Nah, lantas bagaimana sih kita bisa membedakan antara rasa manis, rasa pahit, dan rasa asam itu? Nah, di lidah sendiri itu ada letak kuncup pengecapannya. Nah, yang pertama, kalau rasa manis itu ada di ujung lidah. Nah, terus kalau rasa asin ada di samping lidah pada bagian ujung. Nah, terus kalau misalkan rasa asam, nah rasa asam itu ada di samping lidah pada bagian pangkal. Nah, serta kalau misalkan rasa pahit sendiri itu ada di pangkal lidah. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan kulit. Nah, kulit adalah alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri ataupun sakit. Nah, kepekaan terhadap kulit tersebut disebabkan karena adanya ujung-ujung saraf yang ada pada kulit. Nah, jadi mengapa kulit kita bisa merasakan misalkan panas dan akhirnya mengeluarkan sebuah ekskresi berupa keringat? Nah, itu adanya saraf-saraf pada kulit. Nah, biasanya ujung saraf indera peraba ada dua macam, yaitu ujung saraf bebas atau ujung saraf tanpa selaput yang mendeteksi rasa nyeri atau sakit, dan korpukel takjil atau ujung saraf yang berselaput. Nah, dan kulit sendiri, pada kulit-kulit juga terdapat beberapa rangsangan. Nah, di sini ada seperti tabel, itu ada korpukel takjil yang meliputi ujung saraf berselaput. Itu ada korpuskel pancini, rangsangannya berada di tekanan. Nah, kalau misalkan korpuskel rufini itu ketika kita merasakan panas. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada korpukel krausi itu ketika kulit kita merasa dingin. Dan yang terakhir ada korpuskel Meissner itu ketika kulit kita merasa ada sentuhan. Nah, jadi itu tadi beberapa macam indera pada manusia ya. Ada indera penglihatan, terus ada indera telinga, pendengar, terus ada indera perasa, dan ada indera kulit. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin banyak sekali kesalahan baik dalam penyajian materi ataupun dari kalimat-kalimat yang kurang berkenan di rekan-rekan sekalian. Cukup sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.